Comte de Montecristo ingin membalas dendam. Mengundang kedua musuhnya ke rumah. Dengan dalih berkunjung. Menceritakan tragedi yang terjadi di rumah ini. Seorang bayi yang baru lahir dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Mendengar pernyataan itu, istri Danglars, Mina, mengalami kesedihan mendalam. Hati Villefort juga terasa di tenggorokan. Karena keduanya adalah orang tua kandung anak itu. Kemudian Comte untuk membuktikan kebenaran kejadian tersebut. Membawa orang-orang itu ke lokasi penguburan anak. Berdalih bahwa tukang kebun yang menggali peti itu. Mendengar pernyataan ini, Mina tidak bisa menahan diri lagi dan buru-buru pergi. Namun Villefort masih membantah cerita Comte dengan keras. Tetapi bidan yang bersembunyi di atas telah mengkonfirmasi bahwa anak itu memang ada. Adalah anak yang lahir dari Villefort dan Mina. Dan setelah menerima sinyal konfirmasi tersebut, Comte de Montecristo menunjukkan senyum licik di wajahnya. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah menemukan anak yang hilang itu. Villefort pasti akan mati tanpa ragu. Jadi setelah mengantar semua orang pergi, Comte de Montecristo meminta Caderousse untuk mencari tahu keberadaan anak itu. Sementara itu, dia sendiri pergi ke Bank Danglars. Mengatakan ingin menyimpan 10 juta franc. Mendengar angka ini, Danglars langsung matanya berbinar-binar. Namun, 10 juta ini bukan uang tunai melainkan obligasi. Dan Comte ingin menyimpannya segera. Dan menarik 300 ribu sebagai biaya sehari-hari. Danglars mendengarnya menjadi bingung. Jumlah yang begitu besar membutuhkan beberapa hari untuk diverifikasi. Tetapi dia juga tidak ingin melewatkan bisnis besar ini. Jadi dia sendiri mengeluarkan 300 ribu. Untuk mengirimkannya ke kediaman Comte besok siang. Sementara itu, Caderousse juga menemukan anak itu di kelompok pencuri. Sesuai dengan rencana Comte, dia akan membuat anak itu tampil di pengadilan dengan tuduhan pencurian. Ketika Villefort mengadili secara langsung, biarkan bidan muncul untuk memberikan kesaksian. Di depan semua orang. Menghancurkan segalanya untuk Villefort. Dan selama waktu ini, dia harus melindungi keselamatan anak itu. Maka Caderousse membawanya kembali ke rumahnya. Namun dia tidak tahu bahwa, sejak Villefort kembali dari rumah Comte, dia mulai meragukan identitas Comte. Maka dia secara diam-diam mengirim serif untuk mengawasi. Dan sekarang, dia bahkan mengikuti petunjuk dan menemukan alamat Caderousse. Dan setelah mengintai selama beberapa hari, anak itu saat Caderousse tertidur lelap, mencuri semua uang dan bersiap untuk melarikan diri. Akibatnya, dia kebetulan ditemukan oleh serif. Dan serif menemukan banyak uang di tubuhnya. Anak itu tremor ketakutan. Dalam kepanikan, dia bahkan mengeluarkan belati dan menusuk serif. Dan momen ini pun kebetulan disaksikan oleh seseorang. Apa yang terjadi? Situasi mendadak ini adalah sesuatu yang tidak terduga oleh Comte. Caderousse jelas sudah terungkap. Dia juga harus mempercepat rencana balas dendamnya. Dia meminta Albert untuk membawa seorang tamu istimewa, Haydée. Ayah Haydée dibunuh di hadapannya ketika dia masih kecil. Dibunuh oleh Fernand di depan matanya. Setelah itu, dia dijual sebagai budak oleh Fernand. Comte telah menebusnya dari Sultan. Bersiap untuk memberikan serangan mematikan kepada Fernand bersama-sama. Kemudian Comte mengirim Albert secepatnya ke Roma. Mencari bantuan dari seorang pria misterius. Dan dia adalah Vampa, pencuri yang diselamatkan Comte di tiang eksekusi. Begitu Vampa mendengar Comte dalam kesulitan, langsung mengikuti Albert menuju Paris. Sementara itu, Comte juga tidak tinggal diam. Dia membawa Haydée ke rumah Fernand. Dan ini adalah pertama kalinya